Indonesia, sebuah negeri dengan sejuta potensi dan 1000 permasalahan. Di tengah hiruk-pikuknya, harapan akan perubahan seringkali bertumpu pada pundak generasi muda. Mereka yang tumbuh dengan akses informasi dan kesadaran yang lebih luas. Di antara lautan pemuda Indonesia, ada satu nama yang memilih untuk tidak hanya sekedar menonton. Ia seorang mahasiswi yang memahami bahwa kepedulian tak mengenal usia, bahwa bersuara tak harus menunggu dewasa, dan semua perubahan dimulai dari keberanian untuk bertindak. Bukan hanya terpaku pada buku-buku, berita, artikel, dan sosial media, Imanda memilih untuk terlibat langsung dengan realita di luar kampus. Ia adalah bagian dari generasi yang menyuarakan keresahan, yang turun ke jalan untuk memperjuangkan keyakinan. Ini tentang idealisme, keberanian, harapan, dan Imanda. Namaku Imanda Zahwa Priyankani, biasa dipanggil Imanda. Umurku 21 tahun dan aku berasal dari kota Muntilan, Jawa Tengah. Aku bersekolah di Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta, program studi manajemen produksi berita. Kehidupan kuliahku bisa dibilang padat karena aku ambil prodi manajemen produksi berita ya. Sehari-hari liputan, terus bikin naskah, merencanakan produksi juga sama teman-teman. Kadang hektiknya kalau misal kita ngurusin produksian liputan, kita ngejar-ngejar narsum, itu sih yang paling sibuknya di kuliah. Karena ambilnya produksi berita, kejurnalistikan gitu kan. Kesibukan lain aku ada. Yang pertama aku sebelumnya emang join di satu organisasi aktivis. Terus aku juga terjun jadi relawan mengajar di komunitas sekolah marginal. Nah kebetulan sekolah harapan tuh di belakang kampus, deket sih gitu. Jadi tiap hari Selasa sore aku ikut ngajar di sana bersama adik-adik dari kaum marginal gitu. Jadi awal mula aku menjadi aktivis itu sebenarnya cukup kompleks. Yang pertama aku menjumpai kejadian yang menurutku itu sangat-sangat tidak normal, tidak adil di depan mataku sendiri, dan itu dialami oleh orang terdekatku. Aparat yang kulihat saat itu memang brengsek, dan itu sangat-sangat menyulut emosiku ya, karena emang kok diperlakukannya tidak adil. Dan aku merasa di situ kayak emang hukum di Indonesia kenyataannya memang benar tajam ke bawah tumpul ke atas. Tanggal 2 Mei 2025, tepatnya hari kemarin habis hari buruh, sekarang adalah Hari Pendidikan Nasional, dan tepat di gedung DPRD Yogyakarta, teman-teman yang mengadakan aksi yang tentunya sangat-sangat kritik semua semuanya ada di Indonesia, terutama demokrasi yang sekarang memang Kita nekat ke pantai karena habis selesai ngadain suatu konvoi Munir waktu itu. Jadi kita berangkat ke pantai itu pakai bendera Munir. Kita di situ nancepin bendera kami adalah Munir. Di situ terpampang wajah Munir tuh di bendera, kayak orang-orang lain tuh pada ngeliatin ini mereka kelompok apa ya. Di situ menurutku kegiatan yang paling berkesan karena malamnya kita isi dengan berdiskusi. Kita bahas satu isu yang menurut itu lagi boom banget, Intel sih waktu itu. Kalau aku diikutin Intel selama 3 hari karena waktu konvoi kami adalah Munir itu aku sempat orasi di depan Gedung Agung Yogyakarta, dan setelah aksi itu pulang aku malamnya diikutin sama satu orang tuh. Aku ngerasa banget aku menemui orang itu 3 kali di ya sekitaran belakang kampus inilah waktu itu, 3 hari berturut-turut, dan ya pengalaman yang menegangkan, seru, nggak terlupakan juga sih. Tentara sudah memiliki kewenangan untuk mengamankan keberatan, termasuk
melawan itu caranya banyak banget teman-teman. Jadi kita bisa bersuara lewat media sosial, kita bisa turun ke jalan kalau itu memang ada aksi, kita bisa ikut berdiskusi kalau memang di situ ada forum diskusi umum, forum diskusi publik. Tapi percayalah, yang tadi aku bilang, sekecil-kecilnya perlawanan adalah tetap perlawanan. Meskipun teman-teman sempetnya nih kayak post story Instagram apa yang lagi hype banget, contohnya kemarin tolak RUU TNI, teman-teman aja ikut naikin tagar tolak RUU TNI, itu tuh sangat-sangat boom banget gitu loh efeknya. Jadi apapun perlawanannya adalah tetap perlawanan. Orang yang melawan itu aktivis. Aku namanya Bu Warni, asal dari Gunung Kidul, Kecamatan Playet, Kabupaten Gunung Kidul, desanya Banaran Utara. Belum berubah. Tapi Ibu yakin bakal berubah apa tidak? Insya Allah. Sekarang lebih buruk, masih bayan dulu Pak Harto. Sekalipun uang Rp5 dulu, tapi Rp5 itu kita bisa belanja apa saja. Semuanya, bukan mewah. Sekarang ini uang nggak ada nggak seperti dulu. Uang berapa itu kalau kita gunakan itu, sekalipun kan nyaris setengah mati, kita genggam begini nanti udah gambarnya itu Jenderal Sudirman yang gambar uang 100.000 itu nanti kalau kita belikan apa yang kita ke pasar ya, yang kita tunjuk ini belum selesai uang sudah habis. Ya, menurutku ya, kondisi Indonesia saat ini menyedihkan, memprihatinkan, dan harapan untuk kedepannya sangat-sangat berat untuk kita semua. Karena sejak UU TNI disahkan dan juga Inpres kemarin ya tentang efisiensi, itu menimbulkan banyak sekali polemik di negara kita. Bayangin aja teman-teman, kita sekolah nih di kampus, kita kegiatan di kampus, tapi aparat tuh masuk gitu. Aparat masuk untuk mengekang kebebasan berekspresi kita. Terus mereka sengaja untuk mengendalikan kita, bahkan kebebasan kita untuk bersuara, untuk berpendapat pun dibatasi geraknya, karena yang sekarang terjadi memang begitu adanya. Teman-teman kita di berbagai kampus di Indonesia sudah menemui hal itu. Kalau teman-teman tahu buku Laut Bercerita, itu kejadiannya terulang kembali. Tahun 98 terulang lagi tahun ini, karena belakangan terakhir ini teman-teman kita ada yang didatangi aparat TNI di kampus mereka, diintimidasi, bahkan sampai ada indikasi untuk penghilangan paksa. Semoga kegelapan ini segera berakhir dan kita mengandalkan kekuatan supremasi sipil ya sekarang di tengah kondisi UU TNI ini, dan ya berharap pada penguasa yang sekarang tengah menjabat tuh kayaknya kecil lah presentasinya untuk menjadi kenyataan, tapi nggak apa-apa. Kita berharap semoga kedepannya semakin banyak anak muda yang berani melawan, berani bersuara, dan berani mengkritisi semua polemik dan isu yang ada di Indonesia. Kurasa supremasi sipil yang dimaksud itu akan terwujud ya, dan itu akan menjadi penerang di tengah gelapnya Indonesia sekarang.